Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Edlin di channel Belajar Coding. Jadi di sini saya akan ngebuat untuk ngebuat aplikasi lagi ya teman-teman ya, untuk Android Studio. Dari kemarin kan kita ngebuat untuk memperbaiki menambahkan untuk project kasir ya PHP. Di sini saya akan lanjutin untuk aplikasi Android Studio-nya. Jadi nanti rencananya saya akan ngebuat untuk aplikasi keuangan ya teman-teman ya. Jadi pencatatan keuangan sederhana saja. Contohnya kayak mencatat penerimaan uang seperti gaji kali ya, gaji, terus nanti pengeluarannya apa aja. Nanti kita coba buat satu persatu ya. Jadi nanti kita desain dulu untuk database-nya. Setelah itu kita ngebuat untuk aplikasi aplikasi Android-nya ya, di Android Studio. Nah, di bagian yang pertama ini kita ngebuat untuk desain database terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi kita ngebuat database terlebih dahulu di sini ya. Jadi pertama buat catatan aja ya, lebih enaknya, atau pakai Excel aja teman-teman ya. Di sini saya pakai Excel aja untuk atau Notepad aja ya, lebih gampang ya, nggak terlalu berat ya, Notepad plus ya. Di sini hanya untuk catatannya aja teman-teman ya. Nah, di sini kita coba ngebuat untuk tabelnya ya. Nah, ini nama database-nya ya, buat keuangan gitu aja ya. Terus tabel pertama kita ngebuat untuk tabel kategori ya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, di sini itu kategorinya itu kan kategori untuk untuk pengeluaran sama pemasukan teman-teman ya. Jadi ada dua tabel kategori yang nanti kita pakai, yaitu di sini tabel pengeluaran ya, atau kita buat jadi satu aja nggak masalah. Jadi ada tabel kategori dan subkategori ya. Nah, di sini nanti kita ngebuat ada tabel pengeluaran dan pemasukan kan ya. Nah, di kategori pengeluaran itu kan ada pengeluaran jajan, seumpama kendaraan, terus hiburan kan gitu ya. Nah, di sini untuk tabelnya kita buat aja ya, nama tabelnya tabel kategori aja. Nah, di kategori itu kan ada nama ya, nama kategori. Di sini ada nama kategori, terus kode dulu ya teman-teman ya. Kode kategori, nama kategori. Nah, kalau untuk kita mau membuat subkategorinya, di sini kan kategorinya kan ada pengeluaran dan pemasukan ya teman-teman ya. Nah, nanti kita bisa buat untuk tabel subkategorinya. Sekalian kita coba-coba ya. Nah, kategori udah ya, kategori. Nah, di sini kita buat tabel baru, yaitu tabel subkategori ya teman-teman. Nah, di sini subkategori itu nanti menyesuaikan dengan dengan kode kategori ini, itu nanti isinya kategori apa aja kan gitu. Subkategori. Nah, di sini kita langsung pakai version key ya, kode kategori di sini. Ini kita buat tanda kurung gitu ya, maksudnya primary key ya. Nah, di sini version key gitu aja ya. Nah, terus di sini kita kasih nama gitu ya, nama subkategori.
Ya kurang lebih seperti ini ya untuk nama kategorinya. Terus nah di sini kita ngebuat tabel baru lagi ya, yaitu tabel pengeluarannya teman-teman. Di sini tabel pengeluaran atau tabel transaksi boleh, tabel catatan boleh. Transaksi aja ya, transaksi. Nah, di sini ada ID teman-teman ya. Kita buat ID aja ya untuk primary key-nya. Terus di sini ada tanggal ya. Tanggal. Setelah tanggal itu ada yang namanya kategori terlebih dahulu ya teman-teman ya. Di sini kita ambil dari kode kategori ya. Kode kategori. Terus di sini keterangannya ya. Keterangannya apa? Pastinya jumlah dong. Jumlah ya. Jumlah jadi transaksi ada ID, tanggal, kode kategori, keterangan dan jumlah. Kurang lebih seperti ini ya untuk tabelnya. Dan kita coba ini aja sekalian ya teman-teman ya. Apa namanya? Kita coba untuk ini, untuk mendemokan di ini ya, di sum aja ya sekalian kita coba, karena nanti kan untuk database-nya kan kita nggak pakai MySQL, nanti kita pakai SQLite ya. Sebelum kita ngebuat untuk apa namanya demokan database ini di aplikasi MySQL ya. Nah, pertama kita aktifkan terlebih dahulu untuk aplikasinya. Kalau untuk aplikasi MySQL-nya kan jadi satu dengan ini ya, jadi satu dengan aplikasi web server ya. Nah, di sini kita aktifkan lebih dahulu ya aplikasi web servernya. Kebetulan di sini aku pakai SAM ya. Jadi caranya klik start aja, terus cari paling bawah sendiri ya, XAMPP. Nah, ini dia SAM ya. Terus pilih SAM control panel. Kita tunggu sampai aplikasi terbuka. Nah, ini sudah kebuka ya. Terus kita tinggal klik aja start di bagian modul Apache sama modul MySQL. Kalau sudah berwarna hijau, kita close saja karena di aplikasinya berjalan di background ya teman-teman ya. Di sini kita lanjutkan ke bagian apa namanya web browser ya. Jadi web browser yang saya pakai ya, ini pakai Google Chrome. Kita buka aja dulu untuk Google Chrome-nya. Nah, terus kita buka. Oh, ini ada tab yang sebelumnya saya buka ya, jadi saya close dulu. Saya close ya. Nah, di sini kita buka localhost di linknya, localhost. Oke, sudah kebuka ya untuk dashboardnya. Terus kita buka ke bagian phpMyAdmin. Kita tunggu sebentar ya, karena memang proses phpMyAdmin agak berat. Nah, ini sudah kebuka ya. Nah, terus kita lanjut untuk membuka kita lanjut untuk membuat database baru. Jadi di sini ya. Nah, di sini kita ngebuat untuk database-nya. Kita buat nama database-nya sesuai aja dengan ini ya, ini keuangan ya, keuangan. Agak kita kecilin aja ya. Nah, begini ya. Kita buat namanya keuangan, paste aja di situ. Terus nah di sini kita buat tabel ya. Oh, ini create new tabel ya teman-teman. Create new tabel. Tabelnya kita buat sesuai aja kategori dulu ya, kategori, kode kategori sama nama kategori.
tabel kategori ya. Kolomnya ada 2. Nah, kita cek dulu ya. Kode kategori sama nama ya. Kode kategori. Ini kita buat auto increment aja teman-teman ya. Kayak begini. Otomatis primary ya. Kode kategori sama nama kategori. Kalau seumpama teman-teman pengen buatnya yang nggak auto increment juga nggak masalah ya. Terus ini varchar 10 ya, atau 100 saja ya, 100 kayak gini ya. Gini, oh ini kan kita ngebuatnya ini ya teman-teman ya, ngebuatnya kan dibuat apa namanya variation key nanti ya. Kita matikan aja auto incrementnya, kita dibuat otomatis saja ya nanti kodenya begini. Tapi gak masalah sih, kita coba-coba aja ya. Dah, kirim aja ya, simpan. Nah, selanjutnya kita ngebuat untuk tabel apa namanya subkategorinya baru lagi ya. Nah, di sini subkategori ya. Cuman kita memakai kode kategori variation key-nya ya teman-teman ya. Kode kategori int ya sama. Terus di sini apa namanya ya? Kode kategori benar ya. Nama subkategori. Di sini nama subkategori. Kayak gini. Varchar 100 gitu ya. Oke, simpan ya. Maaf. Simpan. Nanti kita sambungin aja untuk variation key-nya. Kita ngebuat tabel aja dulu. Di sini transaksi ada ID, tanggal, kode kategori, keterangan jumlah ya. Kita buat baru ke transaksi ya. Tabel transaksi. ID kita buat otomatis juga ya teman-teman ya. Primary key. Terus selanjutnya apa ini? Tanggal, kode kategori, keterangan jumlah ya. Tanggal. Kita buat date ya. Maaf, date. Kode kategori. Kode kategori int sama ya, keterangan. Keterangan ini kita buat teks saja. Tambah 2 kolom ya. Keterangan, terus apa lagi? Oh, sudah jumlah terakhir ya teman-teman ya. Jumlah int ya. Oke. ID sudah primary key ya. Oke, kirim ya. Nah, ini udah ngebuat. Oh, maaf. Ini kirimnya di bawah teman-teman, simpan ya. Nah, kayak gini tabel udah kebuat ya. Jadi ini kita coba isi aja dulu ya. Pertama di kategori terlebih dahulu ya teman-teman ya. Di kategori. Nah, di sini kita ngisi, tambahkan ya. Tambahkan. Kan kodenya sudah otomatis ya. Jadi di sini kita isi. Nama kategorinya apa ya? Contohnya pengeluaran ya teman-teman ya. Yang utama ini pengeluaran begini ya, dan pemasukan. Nah, kayak gini kirim aja. Kirim, jadi ada 2 ya yang dikirim. Terus yang subkategori, nah ini kita isi ya. Isi sesuaikan dengan apa namanya ya, kode kategorinya ya teman-teman ya. Oh, ini maaf, ini masih belum kita buat ininya ya, belum kita buat apa namanya relasinya ya teman-teman ya. Structure, nah, partition tabel, bentar, ini kita ke bagian ini nih, maaf,
Nih ya, tampilan hubungan ya. Nah, di sini kita tambahin ya. Constraint name tabel kategori gitu ya. TB kategori, TB kategori. Delete-nya kaskade aja, terus kolomnya kode kategori, keuangan, tabelnya kategori ya teman-teman ya. Kode kategori. Simpan ya. Oke, ini sudah kebuat ya. Jadi kita cek di subkategori, tambah ya. Nah, di sini otomatis sudah ya. Pemasukan dan pengeluaran. Kita isi yang bagian pemasukannya aja dulu ya. Pemasukan itu isinya ada apa aja? Gaji ya, gaji, terus pemberian gitu aja ya, pemberian, apalagi ya. Ini aja dulu ya, dua aja ini dulu. Ntar ini ada error ya teman-teman ya. Cannot add or update child origin key, keuangan, HA. Yep. Oh, ini kodenya otomatis dia. Oh, maaf. Ini pemasukan juga ya. Jadi kodenya belum saya masukkan, makanya dia error. Ini kosong ya. Oke, kirim. Nah, ini sudah masuk ya. Subkategori lagi, kita masuk ke bagian pengeluaran ya teman-teman ya. Tinggal tambahkan aja. Pilih pengeluaran. Pengeluaran itu apa aja? Contoh makan dan minum gitu aja ya. Makan dan minum. Terus di sini belanja. Kayak gini aja ya. Cuman ini jangan lupa pengeluaran ya. Kirim. Jadi datanya ada dua ya. Coba kita cek. Nah, kalau yang dua pemasukan, gaji dan pemberian, yang satu itu makan dan minum, belanja ya. Oke, jadi kayak gini. Terus kita masukkan untuk coba transaksi ya. ID-nya ini sudah otomatis ya, otomatis. Terus tanggal hari ini aja begini ya. Kode kategori, oh ini kode kategori belum masuk ya teman-teman ya. Kita buat sama persis ya. Ini batalkan dulu. Kita buat tampilan hubungan. Nah, ini dia TB 1 kategori ini ya. Kaskade aja. Terus pilih apa namanya, kode kategori di sini, keuangan ya, sama kategori dan kode kategori. Simpan ya. Sudah ya. Terus kita coba input ya. Tambahkan. Di sini otomatis ID-nya. Cuman kita isi tanggal. Contohnya kita pemasukan ya teman-teman ya. Pemasukan begini ya. Pemasukan. Kode kategori pemasukan. Oh, harusnya ini kita ngambilnya bukan dari kode kategori yang itu ya teman-teman ya. Tapi kode kategori yang subkategorinya yang kita masukkan ya teman-teman. Subkategorinya. Jadi yang ini ya. Yang ini ya. Kalau seumpama kita ngambil yang subkategorinya, jadi di sini kita tambahin aja untuk ID ya teman-teman ya. Di sini kita tambahin ID sendiri ya. Paling beginning ya. Nah, gini. Ini kita tambahin kode subkategori gitu aja ya. Nah, kayak gini, INT auto increment, simpan ya. Nah, kayak gini. Karena kita butuh hanya subkategorinya. Kalau yang kategorinya kan nanti bisa kita apa namanya, gabung jadi satu ya. Nah, kayak gini. Subkategori sudah masuk ya ID-nya. Jadi kita relasikan
di subkategori ya, cuman ini ya kita hapus saja, hapus ya, hapus. Nah, di sini harusnya kode subkategori ya teman-teman ya, kode subkategori. Ini kita hapus ya, hapus ini, hapus ya. Primary key udah benar. Nah, di sini kita rubah ya, kode subkategori. Nah, kayak gini simpan ya. Nah, terus kita buat sama persis ya, tabel subkategori. Jangan direstrik ya, supaya bisa diupdate nantinya. Terus kode subkategori, ini subkategori sama ya, simpan. Nah, terus kita coba isi data transaksi ya teman-teman ya. Isi ID sudah otomatis ya, tanggal hari ini. Nah, ini masukkan apa contohnya ya, gaji ya, gaji. Keterangannya gaji Maret begitu ya, Maret. Seumpama totalnya 1 juta gitu ya teman-teman ya, 1 juta. Terus 14 pengeluaran ya teman-teman ya. Masuk pengeluaran, kita ngambil makan dan minum ya. Makan dan minum. Contohnya apa ya? Bakso gitu ya, bakso. Ini 10.000. Coba simpan ya. Kirim udah ya. Nah, di sini kita coba panggil pakai SQL teman-teman ya. SQL bagian apa ya namanya ya, kita nanti jumlahin aja bagian per kategori utamanya ya. Nah, kayak gini, transaksi, select. Nah, kayak gini. Di sini kita panggil relasinya teman-teman ya. Jadi di sini left join ya, left join subkategori on transaksi sama dengan kode subkategori sama dengan transaksi. Maaf. Kode subkategori on transaksi titik kode subkategori ya sama dengan subkategori titik kode subkategori. Kayak gini, terus left join lagi ya teman-teman ya, left join lagi apa namanya, kategori ya, on subkategori titik kode kategori sama dengan kategori titik kode kategori. Coba kita kirim aja dulu, benar gak nih? Jadi gaji Maret ya, 1 juta masuk ke gaji dan kategori pemasukan. Nah, ini udah benar ya, ini udah benar. Terus kita sum aja, sum bagian jumlah ya teman-teman ya, jumlah. Dan nanti kita ini apa namanya ya, group by per nama kategori ya teman-teman ya. Nah, di sini edit lagi, ubah ya, ubah, select sum ya, sum buka kurung begini, jumlah ya, as jumlah. Nah, begini. Cuman di sini belum kita tambahin ya, kategori maaf, kategori titik nama kategori koma. Nah, sum jumlah ini, dan di sini kita tambahi group by ya. Group by kategori ya, titik kode kategori. Ini kenapa kok nggak dikenal? Oh,
ini jangan dipakai. Nah, ada titik koma tadi ya di sini ya. Kirim. Nah, pengeluaran 10.000, pemasukannya sekian ya teman-teman ya. Coba kita tambahin ya pakai tab baru. Kita tambahin contoh pengeluaran lagi ya teman-teman ya. Pengeluaran lagi. Di sini tanggal tetap ya, tanggal 14 ya. Belanja teman-teman ya, belanja. Contohnya belanja bulanan gitu aja ya. Belanja bulanannya 200.000. Jadi 10.000, jadi 210.000 total ya teman-teman ya. Kirim. Coba ya, refresh di bagian ini. Nggak ada refresh ya, jadi kita ubah. Habis itu kirim lagi. Jadi 210. Nah, ini sudah kebaca ya teman-teman ya. Untuk kategorinya. Jadi nanti ini sudah bisa jalan ya. Untuk ininya. Untuk transaksinya. Jadi untuk database-nya sudah bisa dipakai. Nah, ini nanti kita lanjutkan ke bagian aplikasinya teman-teman ya. Nanti di video berikutnya kita pakai Android Studio. Nah, jadi kira-kira cukup sekian dulu untuk video ini. Jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman share dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update tutorial terbaru dari saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.